Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini pada kelas 10 semester 2. Pada chapter 3 kita akan membicarakan usaha dan energi pada gerak vertikal ke atas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari materi usaha dan energi. Kita mulai pada ilustrasi gerak vertikal ke atas. Ini adalah bentuk dari gerak vertikal ke atas. Pada posisi pertama, benda akan dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Beberapa kemudian, benda tersebut memiliki ketinggian H. Pada posisi yang kedua, memiliki kecepatan sebesar V. Jadi dari posisi pertama ke posisi kedua memiliki ketinggian H, kemudian kecepatannya pada posisi kedua kita sebut dengan V. Fase berikutnya benda itu V sama dengan 0. Artinya benda mencapai tinggi maksimumnya. Jadi pada waktu V sama dengan 0, benda mencapai tinggi maksimum. Kemudian benda akan kembali turun ke permukaan bumi. Kembali ke H sama dengan 0. Inilah yang kita sebut sebagai gerak vertikal ke atas. Jadi kalimatnya sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Setelah beberapa detik benda mencapai ketinggian H dengan kecepatan V. V lebih kecil daripada V0. Dan pada waktu mencapai tinggi maksimum, kecepatannya sama dengan 0. Jadi gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena pengaruh percepatan gravitasi bumi. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk dari gerak vertikal ke atas. Usaha yang dilakukan benda pada gerak vertikal ke atas, jumlah usaha pada setiap titik yang dilalui benda memiliki jumlah yang tetap atau konstan, atau bersifat kekal. Dengan mengabaikan salah satunya adalah gesekan pada udara. Maka pada posisi pertama, dalam kecepatan V0 dengan ketinggian H sama dengan 0, maka kita bisa mengambil bahwa usaha karena kecepatan awal itu sama saja kita sebut dengan EK1 di sini. EK1 itu sama dengan setengah MV0 kuadrat. Maka usaha karena ketinggiannya itu sama dengan energi potensialnya. Pada posisi yang pertama kita sebut dengan MGH sama dengan 0 karena H sama dengan 0. Sehingga usaha total seluruhnya adalah WV ditambah dengan WH. Ini persamaannya kita masukkan, maka W sama dengan setengah MV0 kuadrat ditambah MGH sama dengan setengah MV0 kuadrat. Karena ini harganya 0. Secara keseluruhan bahwa W totalnya itu sama dengan jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Pada posisi pertama karena hanya sama dengan 0,
disebut sebagai energi kinetik. Ya. Secara umum menjadikan bahwa kesimpulannya usaha sebanding dengan energi mekanik. Ya. Ini yang kita sebut sebagai energi mekanik. Sehingga energi mekanik sama dengan EK ditambah dengan EP. Pada posisi pertama, maka energi mekanik pertama sama dengan EK pertama ditambah dengan EP yang pertama. Ya. Ini adalah bentuk kesimpulan yang kita inginkan pada posisi yang pertama. Sekarang kita lihat pada posisi yang kedua. Ya. Maka pada posisi yang kedua, setelah dilempar ke atas, beberapa detik kemudian mencapai ketinggian H ya, dan kecepatan V pada posisi kedua. Berapakah usahanya? Ya, dengan V lebih kecil daripada V0, maka V ini ya, usaha karena kecepatan, maka WV sama dengan EK 2 sama dengan setengah MV kuadrat. Usaha karena ketinggiannya, maka EP2 sama dengan MGH. Total seluruhnya usaha yang dilakukan benda pada posisi yang kedua, persamanya W sama dengan WV ditambah WH. Ya. Kemudian usaha totalnya sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGH. Ini energi kinetik, ini energi potensialnya. Ya. Sehingga usaha totalnya adalah EK ditambah dengan EP untuk posisi kedua, EK2 ditambah dengan EP2. Kesimpulannya, usaha itu tetap sebanding dengan energi mekaniknya. Ya. Baik yang pertama atau yang kedua, itu kita menyimpulkan usaha sebanding dengan energi mekaniknya. Ya. Kita lihat pada posisi yang ketiga, ya. Setelah V sama dengan 0, maka benda memiliki tinggi maksimum. Ya. Syaratnya tinggi maksimum V sama dengan 0 pada posisi yang ketiga. Maka usaha yang dilakukan karena kecepatan, ya, maka ini kita sebut sebagai usaha karena kecepatan pada EK ketiga, pada posisi ketiga adalah setengah MV kuadrat sama dengan 0. Kemudian ya, usaha karena ketinggian benda maka sama dengan EP 3 sama dengan MGH maksimum. Seluruh usaha yang dilakukan adalah WV ditambah dengan WH kan itu ya. Maka W sama dengan MGH maksimum. Kenapa? Di sini EK yang ketiga sama dengan 0 karena V sama dengan 0 mencapai tinggi maksimum. Secara umum ya, maka energi mekanik yang ketiga ya, itu sama dengan M kali G dikalikan H maksimum ya. Artinya ya, bahwa usaha totalnya tetap sama, jumlahnya yaitu EK3 ditambah dengan EP3. Maka energi mekanik yang ketiga, posisi ketiga itu sama dengan energi kinetik yang ketiga ditambah dengan EP pada posisi ketiga. Dari posisi kedua dengan posisi ketiga, kita menemukan persamaan bahwa usahanya ya itu sebanding dengan energi mekanik yang kedua, juga sebanding dengan energi mekanik yang ketiga. Jadi kita menginginkan kesimpulan ini harus demikian. W atau usaha sebanding dengan energi mekanik. Dengan persamaan bahwa energi mekaniknya EK ditambah dengan EP untuk setiap posisi pada benda yang melakukan gerak vertikal ke atas kan itu.
Maka dengan demikian, inilah keseluruhan yang kita inginkan pada setiap posisi benda yang melakukan gerak vertikal ke atas memiliki jumlah yang tetap atau konstan. Kita lihat kesimpulannya, kita ilustrasikan posisinya kembali pada masing-masing posisi. Ini pada posisi H, yaitu posisi kedua dengan kecepatan V, kemudian benda mencapai tinggi maksimum dengan V sama dengan 0. Pada posisi ketiga mencapai tinggi maksimum. Ya. Maka dengan demikian kesimpulannya, suatu benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan V0, beberapa detik benda mencapai ketinggian H, ya, dengan kecepatan V pada waktu mencapai tinggi maksimum V-nya sama dengan 0. Maka kesimpulannya yang pertama, usaha yang dimiliki benda sebanding dengan energi mekaniknya. Ya. Ini dari ketiga posisi, inilah kesimpulannya. Ya. Kemudian yang kedua, energi mekanik benda pada setiap posisi benda bersifat tetap atau kekal. Ya. Jumlahnya tetap, yaitu EP ditambah dengan EK. Maka dengan demikian, kesimpulan yang pertama adalah usaha sebanding dengan energi mekaniknya. Energi mekanik sama dengan EP ditambah dengan EK. Jumlah aljabar dari energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Dengan persamaan, energi mekanik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Inilah ketentuan besaran-besaran terkait dalam satuan SI. Ya. Seluruhnya kita tuliskan. Ya. Inilah yang kita inginkan. Ya. Sebagai bentuk kesimpulan-kesimpulan pada energi yang dilakukan oleh benda pada gerak vertikal ke atas. Ya. Saya kira mudah dipahami. Ya. Hanya 3 ini kesimpulan penting yang dapat kita lakukan. Ya. G, percepatan gravitasi bumi, ya, dalam satuan meter per sekon. Kita lanjutkan pada contoh soalnya. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas, ya, dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah energi kinetik pada saat ketinggian benda mencapai 20 meter. Yang diketahui dalam soal, masanya 1 kg. Mula-mula tingginya, ya. Nah, tingginya tidak dimasukkan, tapi sekarang kita masukkan 100 meter. Ya. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ada kekurangan, ya. Ini maaf tidak ada dalam soal, ya. H karena vertikal ke atas berarti ini tingginya tidak ada. Ya. Kita disuruh menghitung energi kinetik pada waktu 20 meter. Ini bukan termasuk dalam soal. Ya. Ini mohon dipahami, ya. Dimaafkan. Ya. Berapakah energi kinetik pada waktu ketinggiannya 20 meter? Usaha pada posisi awal itu sebanding dengan usaha pada ketinggian 20 meter. Ya. Maka dengan demikian, ya, W awalnya sama dengan usaha awal sama dengan usaha pada ketinggian 20 meter. Maka EK0 ditambah dengan EP0 sama dengan EK20 ditambah dengan EP20. Ini untuk memudahkan karena yang kita cari adalah pada waktu EK20. Ya. Pada posisi awal, kecepatan awalnya 40 meter per sekon, maka ini harganya tidak 0. Kemudian pada posisi awal, ketinggiannya sama dengan 0, maka EP 0 itu sama dengan 0. Maka dengan demikian
EK20 itu sama dengan EK0 dikurangi dengan EP20. Maka EP0-nya sama dengan 0. Sehingga persamanya EK20 sama dengan EK0 dikurangi EP20. Maka setengah MV0 kuadrat dikurangi MGH20. Maka dengan demikian kita masukkan persamaan angka-angkanya pada yang diketahui dalam soal, kecuali yang H100 Ini tidak ada dalam soal Maka setengah dikalikan 1 dikalikan 40 kuadrat Maka ini adalah 1600 dibagi 2 adalah 800. Ini adalah 200. Sehingga EK20 sama dengan 800 dikurangi 200. Hasilnya adalah 600 Joule. Jadi energi kinetik pada ketinggian 20 meter adalah 600 Joule. Ini yang kita inginkan pada contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Dua bola A dan B berada pada tempat yang percepatan gravitasi yang sama. Massa bola A 2 kali massa bola B. Kedudukan A terhadap bumi 3 kali kedudukan B. Hitunglah yang A, perbandingan energi potensial A terhadap energi potensial B. Perbandingan energi kinetik A dengan energi kinetik B. Kita bahas satu persatu dengan yang diketahui dalam soal bahwa MA 2M Ini untuk memudahkan kalau MA sama dengan 2M maka MB sama dengan M. Ketinggian pada bola A 3H maka HB-nya adalah H. Pertanyaan yang A, EPA dibanding dengan EPB berapa? Yang B, EKA dengan EKB perbandingannya berapa? Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor A, maka EPA sama dengan EPB sama EPA dibanding dengan EPB sama dengan MGHA, MAGHA dibanding dengan MBGHB. Maka yang sama adalah percepatan gravitasinya, maka G dibagi G menjadi 1, sehingga tinggal perbandingannya tinggal MAHA dibanding dengan MBHB. Kalimat di sini untuk memudahkan kita supaya tidak bingung pada kalimat soal. MA 2M. Maka dengan demikian 2M HA-nya 3H. Maka pada MP dengan HB kita tinggal memasukkan M dikalikan dengan H. 3 kali 2 adalah 6. MH dibagi MH adalah 1. Maka EPA dibanding dengan EPB perbandingannya adalah 6 dibanding 1. Inilah untuk mempermudah kalimatnya, maka 2M dengan M, 3H dengan H. Maka dengan demikian pada soal yang B, EKA banding dengan EKB berapa? Dari keterangan pada teori tadi, pada penjelasan materi, usaha berbanding lurus dengan energi mekaniknya. Maka EK juga sebanding dengan EP. Maka dengan demikian, karena EK sebanding dengan EP, maka EPA dibanding dengan EPB itu diperbolehkan EKA dibanding dengan EKB juga harus sama dengan 6 dibanding 1.
Maka dengan demikian EKA ya, dibanding dengan EKB sama dengan EPA dibanding dengan EPB. Di sini sudah ketemu perbandingannya, sehingga EKA dibanding dengan EKB sama perbandingannya, yaitu 6 dibanding 1. Inilah yang kita inginkan pada contoh soal nomor 2. Ya, contoh soal kedua. Kita lanjutkan. Kelereng memiliki massa M dilepaskan pada ketinggian H dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0. Seperti ditunjukkan pada gambar. Nilai H1 itu sama dengan H per 4 di sini. H per 4. Nilai H2 sama dengan 2H per 3. Apabila percepatan gravitasi konstan, hitunglah perbandingan kecepatan posisi 1 dan posisi 2. Jadi pada posisi 1 dan posisi 2 atau pada H1 dengan H2. Ya. Kita lihat inilah gambar yang diberikan. Ya. Maka pikiran kita adalah ya, pada posisi awal dibandingkan dengan posisi 1, posisi awal dibandingkan dengan posisi 2. Itu pikiran kita demikian seharusnya. Ya. Maka kita lihat ya, H1 sama dengan H per 4. Ya. H2 sama dengan 2H per 3. Berapakah V1 dibanding dengan V2? Maka kita harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik pada bagian awal dengan posisi 1 atau bagian awal dengan posisi yang kedua. Maka pada energi mekanik awalnya atau H sebanding dengan energi mekanik yang pertama. Ya. Maka EKH ditambah dengan EPH sama dengan EK1 ditambah dengan EP1. Maka setengah MV0 ya, setengah MV0 kuadrat dikurangi MGH itu sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi MGH1. Karena pada kecepatan awalnya 0, maka ini berharga 0 ya. Maka dengan demikian ya, posisi ini 0 sehingga setengah kalau kita bagi dengan M semuanya, maka M dibagi M pada ruas kiri itu dibagi dengan M pada ruas kanan itu sama saja menghasilkan 1, kemudian dikalikan 2, maka V1 itu sama dengan akar dari ya, 2GH dikurangi H1. Ya. Jadi kalau ini sudah kita bagi dengan M, ruas kiri, ruas kanan kita bagi M, kemudian kalikan 2, maka ini hasilnya. Dengan V0 sama dengan 0, maka V1 sama dengan akar dari 2G perkalian H dikurangi H1. Maka pada posisi awal dengan posisi kedua, dengan cara yang sama, ya seperti ini, kita menemukan posisi kecepatannya adalah V2 sama dengan akar dari 2G H dikurangi dengan H2. Ya. Dengan cara yang sama bahwa energi mekanik H sebanding dengan energi mekanik yang kedua. Maka persamaan yang pertama ini dengan yang kedua kita gabungkan, maka V1 dibanding dengan V2, maka kita menemukan 2G dibagi dengan 2G adalah 1, sehingga yang ada tinggal sama dengan akar H dikurangi H1 dibanding dengan akar H dikurangi dengan H2. Kita masukkan nilai H1-nya. Ya. Maka ini adalah H dikurangi dengan 1/4 H. Maka hasilnya adalah 1/4. Ini setelah dibagi. Ya. 1/4 H. 1 dikurangi 1/4, 3/4 H. Ya. Ini H dikurangi 3H per 2 itu menjadi 1/3 H.
H dibagi H1, maka yang ada adalah sama V1 dibanding dengan V2 sama dengan akar 3/4 dibanding dengan sepertiga. Kalau kita ini lepaskan 4-nya, maka menjadi setengah akar 3. Ya. Maka ini boleh dituliskan menjadi setengah akar 3, ini 1/akar 3. Maka dengan demikian, ya ini, akar 3/2 dibanding dengan 1/akar 3. Nah, itu. Maka hasilnya ini dipindah ke ruas kanan menjadi 2/akar 3. Ya, ini dikalikan silang dengan akar 3, dikalikan dengan akar 3 menjadi 3, maka ketemunya adalah 3 dibanding dengan 2. Jadi kecepatan pada posisi 1 dengan kecepatan pada posisi kedua, perbandingannya adalah 3 dibanding dengan 2. 2/3 dibanding dengan sepertiga. Dikalikan silang, maka menjadi akar 3 kali akar 3, 3, 2 kali 1 adalah 2. Ini yang kita inginkan pada contoh soal yang ketiga. Jadi tidak usah bingung bahwa energi mekanik itu sama dengan EK ditambah dengan EP. Ini merupakan bentuk hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Maka dengan demikian kesimpulannya tetap sama bahwa energi mekanik dimanapun tempatnya memiliki energi yang tetap atau konstan. Ya. Itulah yang dapat disimpulkan pada kesempatan kali ini, ya. Dari keseluruhan materi dan contoh soalnya, kita sudah menemukan banyak kesimpulan. Semoga kita bisa mengerjakan persoalan-persoalan yang terjadi pada usaha dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.